tuh kok kuning. Loh, kuning. Oke, ini yang sudah jadi ya. Ini hari ke-6. Ini hari ke-6, ini hari ke-4. Ini sorry nih. Cahayanya gue terangin. Soalnya kalau nggak diterangin nanti tulisannya nggak kelihatan. Ya. Spirulina, nano, kolera semua saya buat tawar, tetap. Semua tetap tawar, masih SOP yang kemarin. Jadi ini perkembangannya aja saya update. Belum gue share ya, besok gue share awalnya gimana ya, besok gue share awalnya gimana yang 3 plankton ini. Ini seharusnya SOP-nya asin, salt water. Ini memang awalnya tawar, tapi nanti ada lain waktu saya akan buat dia asin ya, untuk pakan artemia ya. Itu bisa asin, bisa tawar. Tapi untuk sementara ini saya buat semuanya tawar supaya jadi inokulan yang gampang untuk direkayasa lah ya. Untuk pakan apa aja bisa. Walaupun kalau artemia harus penambahan garam ya, nggak ketang dikit supaya di media kultur artemia itu nanti nggak tergoncang soal salinitasnya. Oke, gue mau nge-share yang ini nih. Saya mau share yang ini. Ini. Oke, sekarang sudah saya labelin lah, kelihatan lah ya apa ini. Ini kolera. Ini kemarin kuning. Ini kemarin saya ada janji di sebuah grup budidaya kutu air ya. Apa bisa di kultur indoor? Green water ya, kalau bilang orang-orang green water. Cuman kalau gue bilang ini bukan green water sih sebenarnya. Karena air yang gue pakai juga awalnya air yang udah udah gue sterilisasi pakai HCl sama natrium sulfat ini. Jadi udah nggak ada sel alga, nggak ada sel bakteri tadinya di dalamnya. Cuman ada pertanyaan untuk buat apa bisa green water pakai komposisi yang mainstream ya, komposisi yang biasa dibuat itu untuk membuat ini secara indoor. Nah, ini saya jawab ini bisa dengan komposisinya air steril ya kan, air steril awalnya. Yang penting nggak ada alga lain dulu. Jadi urusan bakteri belakangan karena kita mau buat green water ya. Ini pertama air gue sterilin, terus gue tambahin komposisi urea itu setengah sendok, NPK nya setengah sendok, terus dedak bekatu itu gue kasih 2 sendok. Nah, kemudian probiotik semacam E4 ya, cuman gue buat sendiri semacam E4 tapi gue buat sendiri, tapi nggak gue kasih di situ Actinomycetes. Jadi kalau misalnya beli produk itu ada E4 yang pink atau coklat, jadi nggak ada Actinomycetes ataupun Rhodobacter gitu. Jadi cuma 2 di sini, Lactobacillus sama Saccharomyces. Itu gue tambahin di situ. Nah, akhirnya nggak steril dong, karena udah gue tambahin bakteri sama bahan organik. Itu awalnya warnanya kuning tuh kayak sebelumnya. Nah, itu air itu gua 20 liter air itu gua kasih komposisinya tadi urea setengah sendok, NPK nya setengah sendok, dedaknya 2 sendok. Nah, probiotiknya basing-basing aja serah lo orang mau berapa, sebanyak-banyak itu lebih bagus gitu. Banyak yang orang kasih probiotik itu lebih bagus, lebih cepat komposisinya. Ya minimal 2 tutup botol deh itu ke air 30 liter. Nah, jadi gue buat dulu air 30 liter, gue kasih bahan-bahan tadi, air steril tadi gue kasih bahan-bahan tadi, urea segala macam. Nah, itu gue ambil 1 liter, cuman gue ambil 1 liter karena mau gue taruh di sini. Gue taruh ini 1 liter. Setelah itu gue kasih si kolera ini, bibit kolera ini sekitar 100 ml. Di 200 ml deh, tapi nggak lebih dari 200 ml.
Jadi gue pengen hitung 10% ya. Jadi 10% bibit itu jadinya seperti apa. Dan dari yang tadinya kuning hanya waktu 4 jam nih jadi hijau. Oh, ini jadinya hijau. Apa bisa buat makan zooplankton? Kutir ya, orang-orang bilangnya kutir. Itu air sih, jenis semuanya makna. Udah pasti bisa dong. Ini ada alga, ada bakteri, ada bahan organik di situ. Kalau belum habis dimakan sama alga sama bakteri. Nah, pasti ada pertanyaan, apakah M4 hidup? Hidup bro. Probiotik, prebiotik, lactobacillus sama Saccharomyces hidup. Dua-duanya di kondisi aerob sama anaerob tetap bisa apa ya? Tetap bisa mengekspansi, tetap ketemu fase ekspansionalnya. Kalau pertanyaan masalah menghidupkannya itu sebenarnya menghidupi bakteri itu dari detak itu udah cukup. Cuman kalau misalnya pada ragu kasih deh 1 sendok molase tuh atau gula kayak di situ. Dan banyak-banyak nantinya jadi asam organiknya ketinggian di medianya. Jadi cuman ini akhirnya hijau. Besok gue ini tujuan gue ke ini ya, tujuan saya nanti ke kutu air. Kalau Artemia gue pakai ini sama ini. Nopli gue kasih ini, sudah kelihatan apa namanya ya, anggota tubuhnya sudah mulai lengkap, gue kasih ini sampai dia beranak lah. Sementara sebelum ngasih telur, nanti next time kalau ada waktunya sudah ada dan medianya ada, nanti aku ingin buat juga Artemia berteman ini ya. Ini buat kutir. Besok saya akan carikan kutir pakai pakan dari sini. Ntar saya videokan saya ngambil pakannya dari sini ya, buat si kutu air. Karena ini saya cuma buat feeder juga, jadi nggak banyak. Nanti buat apa ya, buat evaluasi percobaan aja lah. Jadi kalau mau misalnya skala besar ya ini tinggal dibesarkan, disesuaikan. Nah, dari sini seharusnya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan sama alga, apa yang dibutuhkan sama bakteri. Keduanya bisa, asalkan si alga sama bakteri itu hidupnya aerob. Kalau yang satu anaerob, satu aerob ya susah, nggak bakal bisa. Kalau alga ini sebenarnya dia CO2 yang menghasilkan O2, tapi butuh O2 untuk apa ya? Untuk merubah beberapa ikatan kimia, ikatan senyawa kimia. Karena di sini pakai pupuk majemuk pertanian ya. Urean PK itu kalau nggak diurai sama bakteri, amoniaknya bisa tinggi N lah. Dan nih saya bilang nih, yang namanya kelebihan nitrat ini bakal kayak gini nih. Dia ada sel-sel alga yang nempel di sini. Ini dia over nitrat, salah satunya. Oke, ternyata fotobioreaktor bisa membantu kultur green water, bukan murni green water, dengan indoor. Cuman bahasanya green water, cuman kayaknya insya Allah nggak ada alga karena airnya juga udah gue sterilin sebelumnya. Jadi kalaupun ada yang tumbuh di sini, berkembang di sini, ya kolera. Nggak mungkin ada spirulina, nggak mungkin ada nano, karena bibitnya gue kasih kolera. Oke, untuk next time nanti gue buatin ke video dari ini, gue kasih makan ke kutu air kalau bisa. Oke, see you.